Assalamualaikum. Ini saya tahu Biosaka dari undangan pelatihan di Walitelon. PPL itu mengundang saya lewat grup KTNA Temanggung. Saya diundang untuk pelatihan Biosaka itu yang pertama kali. Itu tahun 2021, kurang lebih 3 tahun, mau hampir 4 tahun. Saya pakai Biosaka dari segala macam holti di padi itu bisa, terutama di cabai, terus sayuran, terus di padi. Sebelum saya pakai Biosaka itu hasil kurang memuaskan. Memang itu menguras kantong, yang utama itu menguras kantong. Tapi setelah mengenal Biosaka, saya ada perkembangan, ada peningkatan di dalam hasil. Terus itu signifikannya berarti hasilnya itu lebih maju ke depan, enggak lebih lama tapi lebih ke depannya, itu cepat panennya. Kalau di padi, saya setelah pakai Biosaka, kan setiap Biosaka pertama perendaman benih itu saya pakai Biosaka. Terus sebelum sebar lahan saya semprot Biosaka itu untuk pengolahan tanah. Setelah usia 7 hari saya semprot Biosaka. Terus saya kocor pakai urin ber-NL. Itu interval 7 hari, terus 14 hari, terus berlanjut sampai kelipatan 7 hari gitu. Dan itu enaknya saya nggak pakai pestisida atau insektisida. Soalnya itu hama malah nggak ada yang mendekat. Enaknya itu. Tapi sebelum pakai Biosaka kan pakai kimia terus. Itu nggak malah mati tapi malah berdatangan binatang, hewan, hama, itu penyakit itu malah bertubi-tubi sampai kita menguras kantong untuk membeli obat-obatan kimia. Dulu pertama pengalaman saya setelah kimia terus mengenal Biosaka, saya gagal total. Soalnya Biosaka itu kan taunya instan langsung. Jadi saya itu tanam habis kimia langsung total, nggak pakai kimia sekali, langsung Biosaka, langsung organik. Tapi panenan saya ada hasil tapi pohonnya kerdil. Itu di cabai. Ada contohnya, ada videonya. Itu pohonnya 1 kilan tapi buahnya banyak. Itu nggak pakai kimia sama sekali. Pakai organik tok. Saya terjun di organik. Saya kenal di organik itu ikut grup Tani Nusantara. Jadi se-Indonesia itu saya ikut. Terus kelompok grup kimia, khusus kimia juga ikut. Kelompok khusus konvensional saya ikut. Tapi saya kok tertarik pada organik. Pencetus Biosaka Cak Ansar itu harus mantep dan tawakal, kita percaya. Wong itu rumput aja nggak dipupuk bisa subur. Saya percaya itu. Jadi saya mantep dengan doa ikhtiar. Nah itu saya pertama gagal dari kimia langsung organik, memang gagal, tapi saya nggak putus asa. Udah memang beralih ke Biosaka dan organik. Tapi organik saya yang saya buat itu semua ada, tapi nggak saya buang, saya tetap saya gunakan. Tapi ya utama ya pakai Biosaka dan urin, itu aja. Nah ini Biosaka, ini bahannya dari rumput sehat, nggak ada hama, nggak bekas bercak-bercak, hidupnya tempat ekstrim. Kalau bisa di pondasi atau yang pokoknya yang susah hidupnya, itu yang saya ambil, saya praktekkan. Alhamdulillah selama ini saya percaya sama Biosaka. Lahan kita lebih bagus untuk bahan Biosaka, jangan jauh-jauh. Kita cari yang paripurna rumputnya, rumput, daun, yang penting sehat. Terus itu kalau mau bikin, kita cari lebih dari 5 macam rumput dan daun. Terutama rumput yang paripurna, yang umurnya itu di mana-mana bisa tumbuh. Seperti alang-alang, bandotan. Kalau daun kecubung, daun mojo, ini buah bintaro, itu saya pakai. Soalnya itu kan nggak ada hama. Dulu saya pakai tembakau, tapi ternyata tembakau itu masih bisa dipakan ular, ada ulatnya, tapi saya nggak pakai.
Akhirnya saya cari rumput-rumput yang pokoknya yang umurnya panjang dimanapun bisa hidup. Terus kita nyari 5 macam, kurang lebih 1 genggam. Terus kita ambil air di baskom kurang lebih 5 liter. Terus kita celupkan, itu jangan sampai hancur untuk meremas rumput. Soalnya kita untuk mengambil pinggiran daun-daun itu yang mengandung nutrisi. Kalau di Temanggung sebenarnya sih waktu pelatihan itu banyak. Cuma dalam prakteknya saya kurang tahu. Soalnya nggak ada komunikasi sama sekali. Di grup KTNA itu kurang pada percaya, masih kurang. Soalnya pilihnya kalau orang sekarang kan instan, kasih ini langsung ada hasil. Tapi kalau kita enggak, kalau di organik dan biosaka itu tahapnya lama. Harus sabar, harus telaten, teliti itu. Makanya itu yang saya minati dan saya giur untuk main organik. Soalnya tidak menguras kantong lah pokoknya. Kalau dulu 1 tahun itu bisa menghabiskan bisa 10-15 juta. Tapi setelah pakai biosaka, apalagi biosaka kan nggak ada modal sama sekali, 0%, 0 rupiah. Nah itu paling pengeluaran itu buat beli plastik sama benih itu aja. Pakai kimia itu masa hidupnya, masa pertumbuhannya itu nggak bisa lama. Tapi setelah saya pakai biosaka itu bisa lebih dari 1 tahun. Saya coba di padi, saya coba di cabai. Kalau di padi itu biasanya 100 lebih, itu bisa berkurang dari 100 itu. Monggo setelah mengenal biosaka, monggo petani-petani milenial khususnya kaum ekonomi ke bawah kalau bisa pakai biosaka. Kalau memang kurang tahu, monggo singgah ke gubuk kami siap untuk menampung dan memberi saran atau masukan. Soalnya pakai biosaka atau organik itu kita pertama tidak merusak tanah, kedua tidak meracuni tanaman kita, makanannya jadi sehat. Kalau pakai kimia itu kan terlalu menguras biaya, itu aja. Monggo kalau bisa pakai biosaka, pindah ke biosaka atau N level. Soalnya Cak Ansar itu memberi saran, biosaka itu artinya bio kembali ke alam, biosaka ke alam. Nah itu. Jadi orang dulu itu nggak ada pakai pupuk kimia, pakai pupuk apa. Itu contohnya di hutan itu nggak ada urea, nggak ada emas, nggak ada apa-apa, bisa subur. Terus rumput itu mengandung nutrisi, segala nutrisi ada semua. Ada mengandung gulanya ada, N-nya ada, P-nya ada, K-nya juga ada. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah susah-susah. Bahannya cuma rumput, pupuk rendaman rumput juga bisa. Main biosaka ini disemprot atau spray. RR itu rendaman rumput, itu buat kocor. Itu hasilnya nggak kalah dengan kimia. Dan secara cara pemakaian biosaka itu sangat irit. Buat hortikultura itu cukup 5 mili 1 tangki. Kalau buat padi 40 mili 1 tangki. Padi sama jagung itu 40 mili. Kalau di cabai sayuran itu cukup 5 mili atau 10 mili. Itu nggak boleh basah spray. Harus ngabut, harus ada angin. Itu kalau anginnya banyak kayak gini, terlalu deras, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada angin, kalau kita nyemprot basah, itu pertama nanti di tanaman ada kuning-kuningnya. Tapi nggak mati, tapi berubah warna, jadi kuning. Jadi seperti layu. Makanya itu kalau biosaka itu mengajak seirit-iritnya, itu nggak boleh basah, harus ngabut. Kalau bisa sore, kalau bagus itu sore. Saya kalau nyemprot sore, angin itu nggak terlalu kesana kesini, tapi arahnya kan ke barat terus, nggak berubah-ubah itu. Terus saya pakai ini kalau buat biosaka ini lebih bagus, lebih cepat, lebih enak. Ini panjangnya 3 meter, nih bisa dianu toh. Nah itu nanti kalau menyepray itu arahnya ini itu harus ke atas, nggak boleh ke bawah, ke atas ini, terus dipanjangkan itu. Makanya coba kalau kimia, kita petani rata-rata kalau nyemprot itu kalau nggak basah nggak marem. Tapi kalau di biosaka itu malah nggak boleh, harus ngabut,
harus irit itu. Makanya monggo petani-petani yang kurang paham, monggo main ke rumah, monggo silaturahim, monggo bertukar pengalaman, siapa tahu kita bisa merubah untuk menjaga alam lebih sehat, lebih baik, dan lebih bermanfaat. Jangan kita meracuni anak cucu kita dengan kimia terus gitu. Soalnya pakai kimia itu ya nanti di tanah juga rusak, di tanaman juga nggak sehat, tanahnya jadi keras, mikrobanya juga pada mati. Itu aja, monggo, nggih.